di antara hal yang membantu kita untuk tidak terjebak dengan futur, ataupun kalau kita sudah mengalami futur, kemalasan, segera kita bisa obati. Di antara jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Ya. Seorang penyair berkata, "Khallidz dzunuba kabiraha wa saghiraha dzaka tuqa." Bersihkanlah dirimu atau tinggalkanlah dirimu dari dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Wahdhar kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di satu jalan yang banyak durinya, maka dia senantiasa waspada jangan sampai ada duri besar, duri kecil yang menusuknya, senantiasa dia waspada. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kau pernah meremehkan dosa kecil, sungguhnya gunung berasal dari kumpulan batu-batu yang kecil. Oleh karena seorang waspada, ya, sering dia akhirnya futur gara-gara dosa-dosa kecil. Ya, misalnya mengumbar pandangan secara syariat dia bukan dosa besar, dia dosa kecil. Tapi kalau orang meremehkan hal tersebut, dia mengumbar, terbiaskan pada hatinya. Maka kemudian apa yang dia lihat semuanya masuk dalam hatinya, akhirnya dia timbul kemalasan. Ya, timbul rasa malas. Contoh, ya mungkin, Ustaz, masa kita enggak boleh nonton bioskop? Ya, boleh, tapi film apa? Ipin Upin terus musiknya dimatiin. Tapi kalau orang nonton misalnya film-film baru, ya, itu bukan dosa besar, bukan dosa besar. Kalau kita bicara syariat, dia bukan apa dosa besar. Dia dosa kecil, tetapi tatkala kita biasakan hal tersebut, itu pasti membias dalam hati kita, pasti. Kita melihat wanita yang cantik jelita di film tersebut, ya, yang mungkin lihat seorang wanita melihat laki yang tampan, kemudian macam-macam, akhirnya dia bandingkan dengan suaminya, sang suami bandingkan dengan istrinya, ya. Filmnya bagus sekali sayang, iya, karena artisnya cantik. Nah, begitu ya. Akhirnya istri bilang, ya Abi filmnya bagus ya karena aktornya tampan misalnya. Dan itu dosa kecil, tapi terbias dalam hati kita, akhirnya itu membuat kita malas. Makanya seorang salaf pernah berkata, saya terhalangi dari salat malam gara-gara dosa yang pernah saya kerjakan. Akhirnya kita malas banget salat malam. Kita malas banget untuk apa? Baca Quran. Kenapa? Karena hati kita sudah dimasuki oleh maksiat meskipun dosa-dosa kecil. Meskipun dosa-dosa kecil. Maka seorang berusaha, ya. Ya, kalau dia tidak mampu meninggalkan secara total, paling tidak dikurangi sedikit demi sedikit. Kalau dia belum bisa menghindari, tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Saya katakan demikian karena saya sendiri pernah mengalami terus berat sekali. Saya dulu main musik, kemudian saya tinggalkan musik, enggak gampang ya. Bertahap, ya. Tidak bisa langsung apa? Meninggalkan apa? Musik. Karena sudah terlanjur merasuk dalam hati saya, ya. Susah. Tapi saya berusaha meninggalkan sampai saya meninggalkan secara total. Betapa sering setan menggoda saya. Saya sudah tinggalkan, tahu-tahu dalam mimpi saya main gitar. Benar, demi Allah, berapa kali saya mimpi seperti itu. Saya sudah lupa lagu tersebut, dalam mimpi setan mengingatkan lagu tersebut. Saya bangun, ya Allah, lagunya masih saya hafal. Coba, ini setan. Itu memang benar. Saya mengalami sini, saya tidak bilang tinggalkan total tidak mudah. Saya bicara yang realistis saja. Mungkin di antara anti yang punya hobi tertentu, ya sudahlah, pelan-pelan lah. Ya, kalau bisa tinggalkan total, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, harus ada niat untuk meninggalkan hal tersebut. Kalau enggak, kita akan mengalami futur, kemalasan yang bertambah-tambah tidak hilang dari diri kita. Kenapa? Karena kita bergelimang dengan dosa-dosa meskipun dosa-dosa kecil. Saya tidak bicara dosa besar seperti zina, minum khamr, enggak. Ya. Dosa-dosa kecil juga punya pengaruh terhadap kerajinan kita atau kemalasan kita dalam beribadah. Dan itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Sudah pasti dan tidak mungkin tidak. Ya. Ini ya di antara hal yang mungkin membantu kita untuk terhindar dari futur adalah kita berusaha menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa kecil. Kalau kita terjerumus segera istighfar, astagfirullah. Astagfirullah, Allah Maha Mengampun. Tuhan kita itu Maha Baik. Betapa sering kita terjerumus dalam maksiat, kita minta ampun, Allah terima taubat kita. Kemudian yang berikutnya, jangan buang-buang waktu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, waktu ini kita usahakan kita manfaatkan. Dan Rasulullah sudah ingatkan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ya, dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya dalamnya adalah seha wal faraq.
adalah sehat dan waktu luang. Kita mumpung masih sehat, kita manfaatkan waktu kita. Dan maksud saya manfaatkan waktu bukan berarti hanya sholat, zikir, enggak. Maksud saya waktu kita jangan terbuang-buang. Entah kita sedang bermesraan sama suami, entah kita sedang sama anak-anak, entah kita sedang sama orang tua ngobrol, entah kita ketemu sama kawan-kawan kita, ukhti-ukhti yang lain dalam rangka mendekatkan tali ukhuwah. Intinya tidak ada waktu yang terbuang-buang. Intinya tidak ada, semua waktu bermanfaat. Entah kita lagi duduk baca Quran, entah kita lagi bikin suatu makanan buat suami, entah kita lagi duduk ngobrol sama pembantu misalnya, kita arahkan begini dan begini, entah kita menyenangkan tetangga kita. Pokoknya waktu kita jangan ada yang terbuang. Itu di antara hal yang buat kita tidak futur. Sehingga setiap waktu yang ada kita alami, semuanya berpahala. Karena saya sering sampaikan bahwasanya ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma zikir, senyum sama suami, ngurusin anak-anak, telepon orang tua, ziarah ke orang tua, telepon kakak adik, ketemu dengan keponakan, banyak yang bisa kita kerjakan. Kalau disuruh kita baca Quran dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore enggak kuat. Tidak kuat kita. Ya. Yang bisa cuma malaikat. Malaikat kalau sudah beribadah kata Allah, la yafturun, tidak pernah futur malaikat kalau beribadah. La yas'amun, tidak pernah bosan. Kita ditimpa dengan kemalasan, ditimpa dengan kebosanan. Oleh karenanya tatkala kita mengalami keletihan dalam beribadah, isi dengan yang lain. Isinya berusaha untuk bermanfaat. Ya. Kalau enggak kita ngobrol dengan kawan-kawan di grup yang bermanfaat, waktu kita jangan dibuang. Ini membantu kita untuk melawan futur. Sebagian orang bingung, waktunya kebanyakan, dia ingin membunuh waktunya. Caranya apa ya? Sudah dia maksiat. Ya, dia maksiat. Lakukan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Sementara waktu terus berjalan, umur kita semakin berkurang, ya, wajah semakin keriput, ya, dan seterusnya. Tubuh semakin membengkak. Oleh karenanya jangan buang-buang waktu. Yang terakhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum yang terakhir, punya rutinitas harian yang kita berusaha tidak kita tinggalkan apapun yang terjadi. Saya tidak usah bilang banyak-banyak, tapi yang penting kita berusaha melaksanakan rutinitas tersebut. Contohnya, zikir pagi petang, jangan pernah tinggalkan. Sudah, saya punya jadwal, saya harus zikir pagi, zikir petang. Ustaz, saya sibuk, lupa sampai maghrib belum zikir. Tidak apa-apa, habis maghrib boleh zikir petang, tidak ada masalah. Ustaz, saya lupa zikir pagi, ketiduran, bangun jam 7 siang. Tidak apa-apa, zikir pagi, tidak ada masalah. Boleh. Seharusnya kita zikir pagi setelah sholat subuh sebelum terbit matahari. Tapi kalau terlambat, tidak apa-apa, diqadha, tidak ada masalah. Sama, seharusnya kita zikir malam atau zikir petang kalau bisa sebelum maghrib. Dan ada sebagian yang setelah maghrib. Tetapi seandainya kita lupa pada isya baru ingat, tidak ada masalah. Kita zikir petang, tidak ada masalah. Ini namanya wirid harian. Jangan kita tinggalkan. Ya. Kita punya target misalnya, setiap hari saya harus baca, saya enggak usah banyak-banyak ibu. 1 halaman saja. Saya enggak bilang ibu baca setengah juz, 1 juz, 2 juz, enggak. Enggak usah bikin grup juz-juzan, enggak usah ya. Ya. Yang penting saya punya target bawa Quran, ininya harus pindah tiap hari. Apa namanya? Talinya harus pindah tiap hari. Iya. Apa namanya? Marknya. Ya, itu dipindahin tiap hari. Paling tidak sehari saya baca 1 lembar. Kalau tidak ada waktu lagi itu memang kebangetan. Kita baca berita di internet berjam-jam kita kuat. Bolak-balik lihat model sepatu kita kuat. Tas kita lihat terus berjam-jam meskipun enggak punya duit kita kuat. Masa kita membaca Quran tidak kuat? Harus ibu-ibu. Dan tidak mengapa wanita haid baca Quran, enggak ada masalah. Yang penting jangan dipegang langsung Al-Qurannya. Pokoknya buka, disitulah ketenangan, disitulah kebahagiaan. Disitulah Allah akan menjaga hati kita. Nanti setiap malam Jumat atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Seminggu sekali kita baca. Karena dalam hadis disebutkan barang saya baca surat Al-Kahfi, Allah akan berikan sinar antara dia sampai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Itu di antara hal yang membantu kita untuk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak usah banyak-banyak, itu aja saya bilang, enggak usah banyak-banyak, yang penting salat malam 1 rakaat enggak ada masalah kalau bisa. Kalau enggak bisa yang tadi aja dulu, ya. Rutin, ya. Kemudian jangan lupa mendoakan orang tua, mendoakan anak-anak. Taib yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah banyak berdoa kepada Allah agar kita dikokohkan hati kita, dan di antara doa yang paling agung adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan di antara doa yang paling agung adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang paling agung.
Bahkan wajib kita baca dalam solat. Kalau kita tidak baca, solat kita tidak sah. Yang jadi masalah, kebanyakan kita baca, tidak kita renungkan. Itu yang jadi masalah. Ihdinas siratal mustaqim maksudnya apa? Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Kalau sudah aku menempuh jalan yang lurus, ya Allah kokohkan aku di atas jalan tersebut. Itu maksudnya. Tapi kita sering baca ihdinas siratal mustaqim kayak numpang lewat karena kita sudah saking hafalnya. Bahkan pikiran kita ke pasar pun kita bisa baca ihdinas siratal mustaqim. Saking hafalnya. Tapi saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan ibu sekalian, benar-benar kalau kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka hendaknya kita serius ya. Benar-benar kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dan ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimasukkan dalam surganya. Jangan lupa untuk saling mengingatkan, kalau ada kawan yang salah, tegur dengan cara baik-baik, jangan diejek, jangan dinyinyir, ya dijapri dengan cara yang baik. Kalau enggak kunjungan ke rumahnya, kasih tahu kita berkawan di antara fungsinya untuk saling menasihati, bukan saling menyinyir, bukan saling menjatuhkan. Kalau ada kawan yang salah, jangan lupa untuk didatangi, dinasihati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.